Sebuah pernikahan berakhir dengan darah hanya beberapa jam setelah upacara pernikahan. Seorang anak berusia 5 tahun diculik, diperkosa, dan kemudian dibunuh. Sebuah perjalanan romantis ke negeri impian berakhir dengan suami yang membunuh istrinya. Anda mungkin bertanya-tanya, apa jenis makhluk yang bisa melakukan hal-hal seperti itu dan apa yang terjadi pada mereka setelahnya? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut saat kita melihat 8 pembunuh paling dicari dalam daftar FBI. Para penjahat ini begitu jahat sampai ke tulang sumsum, dan membantu menangkap salah satu dari mereka akan memberi Anda hadiah minimal $100.000 yang dapat meningkat hingga $5 juta. Kita akan melihat lebih dekat kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa jadi buronan paling dicari FBI. Alexis Flores. Yang pertama dalam daftar kami adalah Alexis Flores, seorang warga Honduras yang telah berada dalam daftar buronan paling dicari FBI selama 15 tahun dengan kejahatannya yang bermula di tahun 2000. Alexis Flores dicari karena penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Iriana De Jesus, seorang anak berusia 5 tahun di Philadelphia, Pennsylvania. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Flores sebelum datang ke Amerika Serikat, kecuali fakta bahwa dia punya bekas luka operasi di lehernya yang dia dapatkan dari luka saat badai Mitch tahun 1998. Di musim panas tahun 2000, Hunting Park, Philadelphia adalah sebuah komunitas di mana tetangga saling menjaga satu sama lain. Jorge Contreras, seorang warga yang penuh kasih sayang, membuka pintu rumahnya untuk seorang tunawisma pengembara yang dikenal sebagai Carlos atau Carlo. Menyadari kebutuhan Carlos akan tempat tinggal, pakaian, dan pekerjaan, Jorge menawarkan bantuan, memberikan tempat tinggal dan pekerjaan sebagai tukang reparasi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Carlos membawa mayat. Biarkan saya menceritakan seluruh kisahnya. Iriana De Jesus, gadis berusia 5 tahun, selalu membawa keceriaan dan tawa di lingkungannya yang akrab. Tapi tragedi terjadi ketika Iriana menghilang, membuat semua orang di lingkungan panik. Pencarian besar-besaran pun dimulai, dan polisi bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari setelah Iriana hilang, penemuan mengerikan terungkap. Di basement sebuah gedung apartemen yang terbengkalai, penyelidik menemukan jasad gadis kecil itu. Pemandangan yang memilukan menunjukkan bahwa dia telah diserang secara seksual, dicekik, dan dibungkus dengan kasar dalam kantong plastik. Di antara barang bukti terdapat kaos berlogo politik yang khas, bernoda darah Iriana. Ketika ditanyai polisi tentang kaos tersebut, Jorge Contreras mengenali kaos itu sebagai miliknya yang dipinjamkan kepada Carlos, yang tidak terlihat sejak Iriana menghilang. Penyelidikan kemudian berubah arah dan Carlos langsung dicurigai sebagai pelakunya. Hilangnya Carlos ditambah bukti-bukti mengerikan, membuat komunitas terpukul dan marah. Dengan semakin banyaknya bukti yang menuding Carlos, pihak berwenang meningkatkan pencarian mereka. Sketsa Carlos ditayangkan di America's Most Wanted, meningkatkan urgensi untuk menangkapnya. Perburuan meluas, menarik perhatian nasional saat pencarian pembunuh berlangsung. Dalam peristiwa terpisah, seorang pria bernama Alexis Flores, seorang imigran ilegal, ditangkap di Arizona tahun 2002 karena mencuri di toko. Selama kunjungan polisi ke tempat tinggalnya akibat keluhan kebisingan, polisi menemukan Flores memiliki dokumen identitas palsu. Flores akhirnya ditangkap setelah polisi menemukan alat-alat yang digunakannya untuk memalsukan dokumen yang mengakibatkan penahanannya selama 60 hari. Setelah dibebaskan bulan Juni 2005, dia dideportasi ke Honduras. Di tahun 2006, sebagai bagian dari prosedur standar, sampel DNA Flores yang diambil di Arizona ditambahkan ke sistem indeks DNA terpadu. Tahun berikutnya, penemuan penting terjadi. DNA Flores cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP Philadelphia, mengonfirmasi bahwa Carlos dan Flores adalah orang yang sama. Penemuan ini mengejutkan pihak kepolisian dan membuat pencarian Flores kembali dilanjutkan dengan serius. Tanggal 22 Maret tahun 2007, surat perintah penangkapan lokal dikeluarkan di Pennsylvania, menuduh Flores atas pembunuhan dan kejahatan lain. Secara bersamaan, Distrik Timur Pennsylvania mengeluarkan surat perintah penangkapan federal atas tuduhan melarikan diri untuk menghindari penuntutan. Perburuan pun dimulai saat Flores bersembunyi, menghindari penangkapan, dan lolos dari kejaran. Pencarian Flores mencapai skala nasional ketika ia dimasukkan ke dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI tanggal 2 Juni 2007 dengan hadiah hingga $100.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Perburuan semakin intensif. Wajah Flores terpampang di koran, layar televisi, dan papan iklan, menyerukan warga untuk membantu menangkapnya. Selama Flores tetap buron, ia menjadi subjek peringatan merah Interpol, memberitahu otoritas di seluruh dunia tentang bahayanya dan kebutuhan mendesak untuk membawanya ke pengadilan. Dilaporkan bersenjata dan dianggap sangat berbahaya, Flores diketahui fasih berbahasa Spanyol dan Inggris, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin telah kembali ke Amerika Serikat atau mencari suaka di Honduras, negara asalnya. Hingga tahun 2023, hadiah
untuk penangkapannya telah ditingkatkan menjadi $250 untuk siapapun yang membantu FBI menangkap Carlos yang telah bersembunyi di Honduras selama bertahun-tahun. Selanjutnya dalam daftar kami adalah contoh paling ekstrim tentang bagaimana pernikahan yang tidak bahagia dapat berakhir saat kita melihat seorang pria India yang membunuh istrinya dan melarikan diri dan saat ini masih buron selama 8 tahun. Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel. Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel dan istrinya, Palak Patel, imigrasi ke Amerika Serikat dari India. Mereka bekerja di sebuah toko Dunkin Donuts di Hanover, Maryland. Tetapi impian mereka untuk hidup baru berubah menjadi mimpi buruk di tanggal 12 April 2015. Selama shift malam di Dunkin Donuts, Bhadresh Kumar memikat Palak ke bagian belakang toko dan menusuknya dengan pisau hingga tewas sekitar pukul 9.30 malam. Sebelum insiden tersebut, Palak sedang membicarakan keinginannya untuk kembali ke India dengan keluarganya melalui telepon. Perlu dicatat bahwa baik Bhadresh Kumar maupun Palak telah melebihi batas waktu visa mereka yang memperumit situasi mereka. Setelah pembunuhan, Bhadresh Kumar dengan cepat mengganti pakaian di apartemennya yang dekat, mengumpulkan uang tunai dan paspornya, lalu memanggil taksi ke hotel dekat Bandara Newark. Dia check-in pukul 3 pagi dan keluar pada pukul 10 pagi. Dari sana, dia naik shuttle hotel ke New York Penn Station dan pergerakan selanjutnya tidak diketahui. Bhadresh Kumar memiliki koneksi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan hubungan dengan India yang membuat pencariannya menjadi sulit. Dia terakhir kali terlihat di Penn Station menunggu di luar loket tiket. Perjalanan Bhadresh Kumar dan Palak ke Amerika Serikat dimulai dari pernikahan yang direncanakan di bulan November 2013. Mereka mengunjungi Amerika Serikat untuk pertama kalinya bulan September 2014 dengan rencana tinggal selama 16 hari dan mengunjungi ibu Bhadresh Kumar di New Jersey. Namun, mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama tanpa batas waktu. Alasan pasti keberadaan mereka di Maryland tidak jelas, tetapi ada indikasi ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan mereka. Palak mengutarakan keinginannya untuk kembali ke India, sementara Bhadresh Kumar tampaknya menentang ide tersebut. Bulan Maret tahun 2015, orang tua Palak bepergian ke Amerika Serikat untuk melihat kondisi putri mereka dan hubungannya dengan Bhadresh Kumar. Mereka berangkat tanggal 7 April 2015, meyakini bahwa Palak dan Bhadresh Kumar telah mencapai kesepakatan damai. Namun, sebelum Palak sempat mewujudkan rencananya pulang ke India, tragedi menimpa dan hidupnya berakhir dengan tragis. Meskipun tidak ada catatan kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan tersebut, polisi pernah merespons laporan keributan di apartemen mereka saat bulan Desember tahun 2014. Sepupu Bhadresh Kumar tinggal bersama pasangan ini di apartemen tersebut. Setelah pembunuhan tersebut, pencarian besar-besaran terhadap Bhadresh Kumar pun dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang tahu karena FBI masih mencari dia dan bahkan menawarkan hadiah $250 untuk penangkapannya. Nomor 3 dalam daftar kami adalah Alejandro Rosales Castillo. Alejandro Rosales Castillo, seorang buronan Amerika Serikat, tiba-tiba menjadi sorotan nasional setelah namanya ditambahkan ke dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI tanggal 24 Oktober 2017. Tindak kejahatan yang dituduhkan padanya adalah pembunuhan brutal terhadap Truquan Sandy Lille, seorang wanita berusia 23 tahun dari Charlotte, North Carolina. Bulan Agustus tahun 2016, FBI menawarkan hadiah sebesar $250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Castillo. Hal itu memicu perburuan besar-besaran yang terus berlangsung setelahnya. Saat kejadian terjadi, Castillo baru berusia 17 tahun dan bekerja di restoran Showmars di Charlotte. Di sana ia bertemu Truquan Sandy Lille, rekan kerjanya yang berusia 23 tahun. Laporan menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan romantis singkat yang berakhir ketika Castillo mulai menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang lain, Amia Pfister, yang berusia 19 tahun. Masalah mulai muncul ketika Lee menyadari bahwa Castillo tidak membayar uang yang dipinjamnya. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah, Castillo mengajak Lee ke pertemuan di sebuah quick trip di Eastway Drive. Di tanggal 9 Agustus 2016, Pfister menjemput Castillo dengan mobil Dodge kaliber merah miliknya dan mereka berangkat untuk bertemu dengan Lee. Lee tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan menjadi pertemuan terakhirnya. Diperkirakan bahwa alih-alih mengembalikan utang, Castillo memaksa Lee untuk menarik semua uangnya dari bank. Bukti menunjukkan bahwa dia mungkin menggunakan senjata api selama proses tersebut. Catatan bank Lee kemudian menunjukkan penarikan $1.000 dari ATM yang secara tiba-tiba menghabiskan saldo rekeningnya. Ini menjadi jejak terakhir aktivitas keuangan Lee sebelum kematian tragisnya. Penyidik membuat kronologi kejadian yang mengerikan. Setelah penarikan uang, Castillo diduga mengemudikan
melarikan Le ke area berhutan di Kabupaten Cabarrus, di mana dia dengan kejam menembak Le di kepala, mengakhiri hidupnya. Dia dengan kejam membuang jasad Le ke jurang dan bersama Pfister melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobil Toyota Corolla hitam milik Le. Setelah pembunuhan, Castillo dan Pfister memulai perjalanan melintasi negara bagian. Mereka bepergian dari North Carolina ke Phoenix, Arizona, di mana mereka meninggalkan mobil Le di sebuah halte bus. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan rekaman pengawasan yang menangkap Castillo menyeberangi perbatasan ke Meksiko, khususnya di kota San Francisco de los Romo dan Pabellon de Arteaga di negara bagian Aguascalientes. Pihak berwenang menduga ia mungkin bersembunyi di negara bagian Guanajuato atau Veracruz. Hilangnya Le dilaporkan di hari setelah dia dibunuh, sementara Castillo dan Pfister dilaporkan hilang tak lama setelahnya. Tanggal 13 Agustus, mobil Dodge Caliber milik Pfister ditemukan ditinggalkan di Charlotte. Kedua keluarga menerima panggilan telepon dari para buronan, membuat mereka yakin bahwa orang-orang yang mereka cintai ditahan secara paksa dan dipaksa untuk melakukan panggilan tersebut. Penyelidikan mengalami perkembangan signifikan tanggal 17 Agustus 2016 ketika mayat Le ditemukan di hutan Cabarrus County. Dengan penemuan tersebut, motif dibalik pembunuhan terungkap, sebuah perampokan yang keji. Tanggal 2 November 2016, Castillo secara resmi didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan tambahan tentang pelarian ilegal untuk menghindari penuntutan diajukan tanggal 10 Februari 2017. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Pfister menyerahkan diri ke otoritas di Aguascalientes, di Meksiko, tanggal 20 Oktober 2016. Dia bekerja sama dengan pihak berwenang Amerika Serikat dan setelah ibunya memfasilitasi kepulangannya, dia ditangkap oleh kantor Sheriff Harris County di dekat Houston, Texas. Pfister didakwa membantu dalam pembunuhan berat dan pencurian kendaraan bermotor, meskipun dia membayar jaminan dan akhirnya dibebaskan di tanggal 18 Januari 2017. Kerjasamanya memberikan informasi berharga tentang kasus ini. Adapun Alejandro Rosales Castillo, dia menghilang lagi saat berada di Meksiko, menghindari penangkapan dan membuat aparat penegak hukum terus mencari jejaknya. Kasus pembunuhan Truquan Sandy Alile tetap terbuka dan Castillo tetap berada di daftar 10 buronan paling dicari FBI. Seorang pemuda yang buron dengan hadiah $250.000 bagi yang menemukannya. Cukup menakutkan, bukan? Nah, nama berikutnya dalam daftar ini akan membuat Anda tercengang, dan dia benar-benar bisa melakukannya. Kita sedang membicarakan seseorang yang telah menimbulkan kekacauan di Amerika Serikat dengan hubungannya dengan salah satu aliansi narkoteroris terbesar di dunia, Wilver Villegas Palomino. Wilver Villegas Palomino alias Carlos El Puerco, otak di balik operasi perdagangan narkoba Front Timur Laut ELN. Kekaisaran Villegas Palomino membentang di wilayah Catatumbo yang luas di Kolombia dan Venezuela, di mana ia mengendalikan jaringan luas lebih dari 70 laboratorium kokain. Fasilitas rahasia ini beroperasi di bawah tanah, memproduksi 200 ton kokain setiap tahun yang ditujukan untuk distribusi ke seluruh dunia. Aktivitas ilegalnya telah menarik perhatian lembaga penegak hukum internasional. Program hadiah narkotika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar $5 juta untuk informasi krusial yang mengarah pada penangkapan dan vonis bersalahnya. Agen FBI menggambarkannya sebagai ancaman serius, orang yang harusnya bertanggung jawab atas masuknya kokain dalam jumlah besar ke Amerika Serikat yang menyebabkan banyak kejahatan dan merusak kehidupan orang-orang di komunitas lokal. Untuk memahami skala pengaruh Villegas Palomino, kita harus menelusuri sejarah Tentara Pembebasan Nasional Kolombia atau Ejército de Liberación Nacional ELN, berasal dari kelompok gerilya asli Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ELN telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tangguh yang terlibat dalam operasi paramiliter melawan pemerintah Kolombia. Meskipun negosiasi damai antara FARC dan pemerintah Kolombia dimulai tahun 2012, beberapa pemimpin FARC termasuk Villegas Palomino memilih jalur berbeda. Mereka bergabung dengan kelompok ELN yang membuat jumlah anggotanya bertambah pesat dan memicu aksi kekerasan besar-besaran di daerah tersebut. Sebuah truk yang mengangkut 6 jenazah tiba di rumah sakit di El Tambo, Kolombia Barat Daya, sebuah kota yang lama menjadi pusat konflik sipil di negara tersebut. Saat anggota keluarga berduka atas kematian tentara dan menyaksikan pembunuhan ini, merupakan salah satu dari 3 insiden dalam 24 jam yang menewaskan setidaknya 17 pemuda di daerah terpencil negara tersebut. Aliansi antara FARC dan ELN telah menyebabkan hilangnya lebih dari 1/4 juta nyawa, dengan 6 juta orang dipaksa mengungsi
mengungsi dari rumah mereka. Operasi Villegas Palomino menjadi sumber dana vital, mendanai aksi teror, destabilisasi politik, dan mengancam keamanan nasional. Villegas Palomino menargetkan individu-individu rentan, merekrut mereka ke dalam ELN dengan memanfaatkan ketidakstabilan politik dan kemiskinan yang meluas. Bagi banyak orang, bergabung dengan organisasi tersebut menjadi tindakan putus asa untuk bertahan hidup karena mereka tidak melihat alternatif lain untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk membawa Villegas Palomino ke hadapan hukum, FBI telah menunjuknya sebagai salah satu dari 10 buronan paling dicari, bekerja sama tanpa henti dengan pemimpin lokal, personel militer, dan mitra internasional. Lembaga penegak hukum terus berupaya untuk melacak keberadaan Villegas Palomino dan akhirnya menangkapnya. Arnoldo Jimenez selanjutnya di posisi kelima dalam daftar ini adalah seorang mantan jutawan yang menjadi terkenal karena alasan yang salah. Kita sedang membicarakan Arnoldo Jimenez, seorang pria yang membunuh istrinya hanya beberapa jam setelah upacara pernikahan. Arnoldo Jimenez masuk dalam daftar buronan paling dicari FBI 7 tahun setelah membunuh istrinya dan melarikan diri ke Meksiko. Cerita ini dimulai tanggal 12 Mei 2012 ketika Estrella Carrera yang berusia 26 tahun menikah secara rahasia dengan Jimenez, yang juga ayah dari anak mereka yang berusia 2 tahun. Seperti pernikahan pada umumnya, pasangan tersebut merayakan pernikahan mereka setelah upacara tanpa menyadari nasib yang menanti Estrella. Setelah berpesta di klub, keduanya kembali dengan mobil Maserati hitam 4 pintu yang mewah, yang ternyata menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Saat pertengkaran terjadi, Jimenez kehilangan kendali diri dan menusuk istrinya secara brutal berkali-kali. Ini tidak berakhir di sana, karena dia kemudian membawa tubuhnya ke apartemennya dan meninggalkannya membusuk di kamar mandi sebelum meninggalkan tempat kejadian dan tidak pernah ditemukan lagi. Bagaimana polisi mengetahui hal ini? Estrella seharusnya menjemput anak-anaknya dari keluarganya tanggal 12 Mei. Karena dia tidak datang, keluarganya menghubungi polisi yang menemukan tubuhnya yang tak bernyawa di bak mandi, mengenakan gaun koktail berkilau perak yang sama yang dia kenakan di pesta. Ternyata Jimenez juga mencoba menghubungi saudaranya setelah pembunuhan, memberitahunya bahwa dia telah bertengkar hebat dan meninggalkan Estrella dalam keadaan berlumuran darah. Menurut laporan polisi, dia melakukan beberapa panggilan dari lokasi yang berbeda dan bahkan setelah masuk ke Meksiko. Meskipun pembunuhan ini belum pernah terjadi sebelumnya, Jimenez dengan cepat mengambil tindakan dan bahkan meminta seorang rekan dekatnya untuk memberitahu polisi bahwa dia telah pergi ke Meksiko. Polisi dengan cepat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan pembunuhan serta pelarian ilegal untuk menghindari penuntutan. Setelah itu, jejak Jimenez menghilang hingga polisi menangkap saudaranya dalam kasus narkoba. Dan saat menggeledah rumahnya, mereka menemukan mobil Maserati hitam yang sama yang dikendarai Jimenez di hari itu. Insiden ini membantu polisi mengungkap keadaan kematian Estrella. Setelah memeriksa mobil, mereka menemukan noda darah Estrella sehingga menyimpulkan bahwa dia dibunuh di dalam mobil dan kemudian dibawa ke apartemennya. Karena hilangnya di Meksiko, FBI memasukkannya ke dalam daftar buronan paling dicari tanggal 19 Mei 2019 dan hingga kini belum ditemukan oleh pihak berwenang. Untuk memudahkan pencarian, FBI juga menawarkan hadiah $250.000 bagi siapapun yang dapat membantu menangkapnya. Pembunuhan Estrella merupakan hasil dari hubungan yang tidak sehat yang berlangsung terlalu lama, sehingga semua kerabatnya terkejut dengan keputusannya untuk menikah dengan Jimenez yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pernyataan yang diberikan oleh keluarganya, Jimenez sering memukulinya dan sangat posesif serta cemburu. Saat ini, polisi dan keluarga Estrella telah memohon kepada Jimenez untuk menyerahkan diri demi keluarganya dan terutama anak-anaknya. Omar Alexander Cardenas. Di urutan ke-6 dalam daftar kami adalah Omar Alexander Cardenas yang dicari karena menembak seorang pria beberapa kali di depan sebuah barbershop di Silmar. Di pagi hari Kamis yang biasa di wilayah Silmar, Omar masuk ke sebuah tempat parkir dan mulai menembak dengan pistol semi-otomatisnya. Salah satu peluru mengenai seorang pria di luar barbershop. Menurut laporan, dia tertangkap oleh salah satu kamera CCTV di dekatnya saat menuju tempat parkir. Setelah itu, polisi menemukan mayat seorang pria berusia 46 tahun, Jamali Dumas, yang ditembak oleh Cardenas sebanyak 9 kali. Anda tidak salah dengar, 9 kali. Salah satu peluru tersebut mengenai kepalanya dan Dumas tewas di tempat. Setelah membunuh Dumas, Cardenas melarikan diri dari area parkir dan kabur dari tempat kejadian dengan kendaraannya. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan pembunuhan dan melarikan diri dari negara secara ilegal untuk menghindari penuntutan. Cardenas diduga berada di Meksiko dan telah buron selama 3 tahun. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Cardenas memiliki kaitan dengan geng terkenal Pierce Street Gang dan dia juga diduga menjadi anggota geng jalanan Pacoima Van Nuys Boys atau Anybody Killas. Menurut FBI,
FBI karena hubungannya dengan geng-geng tersebut, Cardenas mungkin memiliki informasi terkait beberapa kejahatan lain di wilayah San Fernando Valley, Los Angeles. Dengan hadiah sebesar $250 untuk penangkapannya, Cardenas masih buron dan diduga bersembunyi di suatu tempat di California Selatan atau Meksiko. FBI juga mencurigai bahwa dia mungkin menyamar dan bekerja sebagai pekerja konstruksi. Di posisi ke-7 dalam daftar, kita akan membahas seorang pengedar narkoba yang merupakan pemimpin salah satu geng paling berbahaya di Amerika Tengah yang anggotanya telah melakukan teror sejak tahun 80-an. Yulan Adonai Archaga Karias. Kita berbicara tentang Yulan Adonai Archaga Karias, seorang pria yang kisahnya seolah-olah diambil dari film action. Karias ditambahkan dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI tahun 2021. FBI sangat giat dalam upaya pengejarannya. Di tahun 2023, Amerika Serikat meningkatkan tekanan untuk menangkapnya secepat mungkin dengan menaikkan hadiah atas penangkapannya menjadi $5 juta. Dia dicari karena daftar panjang kejahatan, termasuk pemerasan, perdagangan narkoba, dan beberapa kejahatan senjata api, termasuk memasok senjata ke Amerika Serikat. Mari kita mulai dari penangkapannya di tahun 2015, yang membuatnya dijebloskan ke penjara selama 5 tahun dalam kasus pencucian uang. Saat dibawa ke sidang pengadilan di kota El Progreso, konvoi yang seharusnya dijaga ketat oleh keamanan tingkat tinggi, ternyata tidak ada satupun petugas keamanan yang hadir. Dia diangkut dalam sebuah van dengan sedikit atau tanpa pengawalan keamanan dan tanpa pemberitahuan kepada militer yang seharusnya dilakukan sesuai aturan. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan ketika sekelompok anggota MS-13 mengepung van dan mulai menembak secara brutal. Dalam rekaman keamanan insiden tersebut, 2 kelompok anggota geng terlihat mengenakan seragam polisi militer. Salah satu kelompok memiliki seseorang yang berperan sebagai tahanan palsu, sedangkan kelompok lainnya memiliki seorang pria yang mengenakan tunik hitam, pakaian yang umumnya digunakan untuk melindungi identitas korban atau saksi. Namun, kali ini digunakan untuk memasukkan senjata dan amunisi ke dalam. Kedua kelompok tersebut membuat kekacauan di dekat gedung pengadilan yang juga menyebabkan kematian 4 pejabat pemerintah dan Karias melarikan diri. Peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Karias di Honduras, serta seberapa parah tingkat kejahatan yang dilakukan oleh MS-13 sebagai pemimpin salah satu kelompok ekstremis paling brutal yang telah menyebabkan ratusan pembunuhan, perdagangan manusia, dan distribusi kokain di seluruh Amerika Tengah, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan El Salvador. Saat ini FBI menawarkan hadiah $5 juta untuk siapapun yang membantu menangkap Karias. Hal ini sulit karena pria tersebut memiliki beberapa nama samaran dan nama aslinya tidak terkonfirmasi akibat korupsi yang meluas di birokrasi Honduras. Beberapa orang menyebutnya Alexander Mendoza, sementara anggota gengnya mengenalnya sebagai Porky. Gengnya sebagian besar mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi karena sebagian besar sekolah menolak menerima mereka sehingga mereka terjerumus ke dalam kehidupan kejahatan. Untuk memulai, geng ini memiliki upacara inisiasi yang melibatkan pemukulan selama 13 detik tanpa kesempatan untuk membalas, dan beberapa bagian geng bahkan mengharuskan anggota baru melakukan pembunuhan untuk mendapatkan keanggotaan penuh. Ini hanyalah awal dalam kehidupan mengerikan Karias yang memiliki kisah hidup dari kemiskinan hingga kekayaan, dari seorang anak yang mengumpulkan sampah di Honduras hingga menjadi pemimpin geng paling ditakuti di negara itu. Nomor 8 dalam daftar kami adalah orang yang baru saja ditangkap bulan Januari tahun ini setelah 10 tahun membunuh seorang pria dalam insiden kekerasan terkait narkoba. Namun, apa yang membuatnya masuk dalam daftar Most Wanted? Oke, mari kita mulai dari awal. Jose Rodolfo Villarreal Hernandez. Jose Rodolfo Villarreal Hernandez lahir tanggal 16 Januari 1978, adalah tokoh terkenal dalam jaringan narkoba Meksiko. Juga dikenal sebagai El Gato dan seorang buronan yang berhasil menghindari penangkapan selama 1 dekade penuh. Saat ini ia terdaftar dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI meskipun baru ditangkap beberapa bulan lalu setelah penyelidikan yang melelahkan. Pelanggaran terbesarnya adalah pembunuhan terencana Juan Jesus Guerrero Chapa yang terjadi tanggal 22 Mei tahun 2013 di South Lake, Texas. 43 tahun, Juan Jesus Guerrero Chapa dan istrinya telah selesai berbelanja dan kembali ke mobil Range Rover merah
marun mereka di sebuah parkiran di Town Square, South Lake ketika dua pembunuh bayaran Meksiko mendekati dan menembak suaminya berkali-kali, sementara istrinya tidak terluka. Kedua penembak yang dikenal sebagai Clorox dan Kapten masih buron. Selain itu, Villarreal Hernandez diyakini bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan lain di Meksiko. Sebagai pemimpin terkemuka dalam kartel Beltran Leyva, Villarreal Hernandez beroperasi di dunia berbahaya yang dipenuhi kartel saingan dan konflik yang berkepanjangan. Balas dendam pribadi Villarreal Hernandez terhadap Guerrero bermula dari kematian tragis ayahnya yang diduga dibunuh oleh anggota kartel Teluk, organisasi rival yang terlibat dalam perseteruan berkepanjangan dengan kartel Beltran Leyva. Menganggap Guerrero bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Villarreal Hernandez melakukan balas dendam yang berujung pada pembunuhan di South Lake. Pembunuhan Juan Jesus Guerrero Chapa terjadi saat Villarreal Hernandez membentuk kelompok untuk melacak dan melaksanakan pembunuhan tersebut. Guerrero, yang tinggal di South Lake sebagai informan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan penegak hukum, disergap bersama istrinya saat sedang mengemudi. Menindaklanjuti perintah Villarreal Hernandez, para penyerang menembak secara brutal, mengakhiri hidup Guerrero. Meskipun penyelidikan selanjutnya dan penangkapan beberapa individu yang terkait dengan kejahatan tersebut, pelaku utama di balik pembunuhan tersebut masih buron. Villarreal Hernandez dengan lihai menghindari penangkapan, berhasil lolos dari upaya aparat penegak hukum di kedua sisi perbatasan. Dia dicari karena tuduhan penguntitan antar negara dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan bayaran, terus menghindari keadilan sambil bersembunyi di Meksiko. Hadiah untuk membantu menangkapnya ditingkatkan menjadi $1 juta untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya. Cerita ini tidak berakhir di sini karena salah satu saudara perempuan Guerrero bahkan membunuh kerabat Villarreal Hernandez sebagai balas dendam atas kematian saudaranya. Dia akhirnya ditangkap tanggal 7 Januari 2023 oleh otoritas Meksiko di kota Meksiko dan saat ini sedang menunggu ekstradisi ke Amerika Serikat untuk proses hukum lebih lanjut. FBI merayakan penangkapan El Gato karena keterlibatannya dalam beberapa pembunuhan serta perdagangan narkoba di Meksiko dan Amerika Serikat. Dengan ini, kita sampai pada akhir daftar pembunuh paling dicari oleh FBI yang masih buron dan bersembunyi dari pihak berwenang di suatu tempat. Beberapa di antaranya seperti Palomino atau Carillas masih buron dan terus menimbulkan kekacauan di benua ini. Sementara yang lain bersembunyi atau beralih profesi sambil tinggal di Meksiko atau negara tetangga lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik video di layar dan nikmati lebih banyak konten menarik lainnya.